أما بعد آه، الحمد لله. هذا اليوم قدرنا الاجتماع في هذا الزوم، ونتمنى هذا اللقاء عندنا فقط ربما الباقي لنا لقاء لقاء لقاءين لو لا أخطأ. الآن ماذا الموضوع؟ ماذا الموضوع عندنا؟ Apa judulnya hari ini? Mana yang presentasi ini? Aliran-aliran perkamusan, Ustaz. Oh iya, masih perkamusan ya. Ya ya, heeh. Ya, Ya, izin share screen, Ustaz. ya silakan, ya silakan dimulai saja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Izinkan Ana di sini, Umu Abdurrahman Honsa, dan teman Ana, Zahroh, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema aliran-aliran penyusunan kamus. Pertama ada latar belakang. Kamus memiliki peran penting dalam memahami makna dan penggunaan kosakata bahasa Arab. Perkembangan perkamusan bahasa Arab melahirkan berbagai aliran dengan metode penyusunan yang berbeda. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan pengguna dan kemajuan ilmu kebahasaan. Sejarah munculnya aliran perkamusan. Aliran perkamusan muncul untuk menjaga kemurnian bahasa Arab setelah penyebaran Islam dan terjadinya lahan atau kesalahan berbahasa. Awalnya, kosakata dikumpulkan melalui metode as-sama atau mendengar dari penutur Arab yang fasih. Lalu muncullah perkembangan kodifikasi bahasa yang sehingga melahirkan berbagai aliran-aliran perkamusan. Selanjutnya, pengertian aliran perkamusan. Aliran perkamus. Aliran perkamusan adalah metode atau pendekatan dalam penyusunan kamus bahasa Arab. Meliputi cara mengelompokkan kosakata, menyusun entry, dan menjelaskan makna kata. Terdapat berbagai sistem, seperti misalnya ada fonetik, akar kata, alfabetis, tematik, dan digital. Perkembangannya menyesuaikan kebutuhan pengguna serta kemajuan ilmu dan teknologi. Lalu yang selanjutnya, Ana serahkan ke teman Ana. Kepada Zahroh dipersilahkan. Nah, kemudian aliran-aliran perkamusan bahasa Arab. Di sini aliran perkamusan bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik berkembang pada abad kedua sampai ke-6 Hijriah atau tahun ke-700 sampai dengan 1200 Masehi, berfokus pada ketelitian dan keaslian bahasa. Yang pertama ada aliran fonetik, al-ittijah as-sauti. Dasar penyusunannya berdasarkan bunyi dan tempat keluarnya huruf atau makhraj. Contoh contoh kitab atau contoh kamus di sini ada kitab Al-Ayin, yaitu disusun oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Isi dari kitab ini merupakan kamus bahasa Arab pertama di dunia, disusun mulai dari huruf yang keluar paling dalam tenggorokan hingga ke ujung bibir. Berisi makna asli kata, cara pelafalan yang benar,
serta contoh penggunaan dalam percakapan dan syair suku Arab kuno. Di sini ada kelebihannya sangat menjaga ketepatan pelafalan asli bahasa Arab, dan kekurangannya yaitu sistemnya rumit dan sulit digunakan oleh pemula. Kemudian ada aliran kedua yaitu eh, aliran akar kata, al-ittijah al-jadri, jadzri. Dasar penyusunannya berdasarkan kata jadz. Semua kata yang berasal dari satu akar dikelompokkan dalam satu tempat. Contoh kitab di sini ada Lisanul Arab. Lisanul Arab penyusunnya Ibnu Manzur. Kamus ini berisi kamus klasik paling lengkap, menjelaskan makna secara rinci, perbedaan arti menurut konteks, serta contoh penggunaan dalam Al-Quran, hadis, dan syair Arab. Menjadi rujukan utama kajian keislaman dan bahasa. Kemudian ada contoh kitab At-Taj al-Arus. Di sini penyusunnya adalah Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Isi kitabnya penyempurna dari kamus sebelumnya, menjadikan makna yang luas, sejarah asal kata, serta rujukan ke berbagai sumber sastra dan ilmu bahasa. Kemudian ada Mu'jam Maqayis Al-Lughah, penyusunnya Ahmad bin Faris. Isinya menjelaskan makna dasar dari setiap akar kata, lalu menghubungkannya dengan makna semua kata turunannya agar terlihat hubungan makna antara kata. Kelebihannya jelas, hubungan makna antara kata sangat cocok untuk kajian mendalam. Kemudian kekurangannya penggunaan harus mengetahui akar kata terlebih dahulu agar bisa mencarinya. Kemudian ada aliran modern. Aliran modern ini berkembang sejak abad ke-7 Hijriah sampai atau 1300 Masehi ke atas, berfokus pada kemudahan dan kepraktisan. Sini ada aliran alfabetis, al-ittijah al-fabai. Dasar penyusunan berdasarkan urutan huruf hijaiyah. Contoh kitab Al-Munjid. Penyusunnya adalah Louis Ma'luf. Kamusnya berisi sejarah dan populer, berisi makna kata yang jelas dan mudah dipahami, cocok untuk pelajar pemula. Kemudian ada contoh kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, penyusun lembaga bahasa Arab Mesir. Isi kitabnya kamus standar resmi, membuat kosakata umum, istilah ilmu pengetahuan, dan contoh kalimat penggunaan. Kelebihan dari kitab-kitab ini mudah, cepat, dan praktis dicari tanpa perlu tahu akar kata. Kekurangannya kurang menjelaskan asal-usul dan hubungan makna antara kata. Kemudian ada aliran tematik. Al-Ittijah al-Wadu'i. Dasar penyusunan kosakata dikelompokkan berdasarkan tema atau topik tertentu. Contohnya ada kitab Al-Mu'jam al-Wadu'i. Isi kitab ini katanya disusun berdasarkan kategori seperti keluarga, makanan, ibadah, alam, pekerjaan, dan percakapan sehari-hari. Kelebihannya praktis dan sesuai kebutuhan pelajar di bidang tertentu. Kemudian kekurangannya kurang mendalam dari sisi keilmuan bahasa. Kemudian ada aliran frekuensi, al-ittijah al-insai. Dasar penyusunannya berdasarkan tingkat seberapa sering kata digunakan dalam percakapan dan tulisan.
Contoh kitabnya di sini ada Al-Mu'jam, Al-Asasi. Isi kitab ini hanya membuat kata-kata inti yang paling sering dipakai sehingga pelajar bisa menguasai kosakata dasar dengan cepat. Kelebihannya efisien dan komunikasi sehari-hari. Untuk komunikasi sehari-hari, kekurangannya tidak memuat seluruh kosakata bahasa Arab. Kemudian ada aliran digital dan biling, biling, bilingual. Dasar penyusunannya berbasis aplikasi, situs internet, atau disajikan dalam dua bahasa. Contohnya ada Al-Ma'ani, Kamus Arab Indonesia. Terus isinya menjadikan makna terjemah, pelafalan, dan contoh kalimat. Mudah diakses kapan saja. Kelebihannya sangat cepat, praktis, dan terus diperbaharui. Kekurangannya bergantung pada perangkat dan jaringan internet. Lanjut, faktor munculnya berbagai aliran. Pertama, bahasa Arab memiliki sistem akar kata yang khas sehingga muncul kamus berdasarkan akar kata dan bunyi huruf. Kedua, penyebaran Islam ke berbagai wilayah membuat banyak non-Arab mempelajari bahasa Arab sehingga diperlukan kamus. Ketiga, perkembangan ilmu-ilmu Islam, tafsir, hadis, nahwu, dan lain-lain membutuhkan kamus yang lebih lengkap dan teratur. Keempat, penggunaan menginginkan kamus yang mudah dipakai sehingga lahir kamus alfabetis dan tematik. Kelima, kemajuan teknologi melahirkan kamus digital yang lebih cepat dan praktis. Kemudian, kesimpulan. Perkembangan aliran perkamusan bahasa Arab menunjukkan upaya menyesuaikan cara penyusunan kamus dengan kebutuhan masyarakat dari masa ke masa. Aliran klasik menjadi dasar ilmu dan rujukan kajian mendalam, sedangkan aliran modern hadir untuk memudahkan pengguna sehari-hari. Keduanya saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Sekian dari kami berdua, mungkin kurang lebihnya dan lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan ke Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya ini tadi dengan Mbak siapa? Ummu Abdurrahman Khonsa dan Zahra Ustaz. Abdul Rahman Gomza dan Zahro. Oh ya, berarti ini tadi Sinaatil Mu'jam ya. Tapi pakai temanya alirannya nggak apa-apa. Ya, silakan dulu ada yang membuka diskusi. Kalau tidak ada, saya teruskan yang kemarin ya. Kemarin itu sampai mana ya? Vanus, Oh, Ustadz, ya, betul. mau presentasi sekalian boleh nggak? Yang Siapa terakhir ini? nih, Berlian, yang Sinatul Ma'ajimil Arabiyah. Oh, Sinatul Ma'ajim. Oh ya, ya, tafadhol. Ya, izin berbagi layar Ustadz. Ya, tadi tolong dikirimkan ya. Ini siapa tadi? Mbak Umu. Tadi ininya Baik, apa baik Ustaz. kirimkan di grup.
Bismillah. Ana mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana Berlian Nurani dan Ukti Laila Devi Cahyanti akan mempresentasikan materi pembuatan Mu'jam Arab atau Sina'atul Ma'ajimil Arabiyah. Arsitektur kata dalam leksikografi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mu'jam. Kata mu'jam atau al-mu'jam dalam bahasa Arab berarti kamus atau himpunan kosakata yang disusun dengan metode tertentu untuk membantu pengguna menemukan makna kata. Nah, mu'jam memiliki peran yang sangat penting karena bahasa Arab mempunyai sistem morfologi yang kompleks. Satu akar kata dapat melahirkan puluhan bahkan ratusan bentuk kata yang berbeda. Oleh karena itu, para ulama bahasa Arab sejak masa awal Islam berusaha menyusun kamus yang mampu menjaga kemurnian bahasa Arab dan membantu umat memahami Al-Quran, hadis, serta karya-karya ilmiah. Kemudian, mu'jam adalah fondasi fisik dari ilmu kebahasaan. Pada slide ini terdapat 3 fondasi utama, yaitu yang pertama, kosakata atau vocabulary. Kosakata merupakan bahan dasar pembentuk kamus. Tanpa ada kosakata, kamus tidak akan terbentuk. Nah, contoh, kutubun, katibun, maktabatun, kitabun. Nah, semua kata ini berasal dari akar yang sama, yaitu kataba, yang berarti menulis. Kemudian, fikih lughah. Fikih lughah adalah ilmu yang fikih lughah adalah ilmu yang membahas hakikat bahasa. Ilmu ini mempelajari asal-usul kata, perkembangan makna, perubahan penggunaan kata, hubungan antar bahasa. Misalnya, kata as-sayyarah sekarang berarti mobil. Tapi dalam Al-Quran dikatakan waja'at sayyaratun, berarti rombongan musafir. Nah, maknanya berubah sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, leksikografi. Ilmu yang membahas bagaimana kamus dibuat. Pertanyaannya, kata mana yang dimasukkan, bagaimana urutannya, bagaimana definisinya. Semua dibahas dalam leksikografi. Afan Ukhti Laila, tolong ditampilkan slide yang ketiga. Kemudian keputusan utama leksikografer. Nah, leksikografer itu adalah orang yang membuat kamus. Kalau leksikografi tadi adalah ilmu yang membahas bagaimana kamus dibuat, maka leksikografer adalah orangnya, orang yang membuat kamus. Nah, ketika seseorang ingin membuat kamus, keputusan pertama adalah bagaimana cara saya menyusun kata-kata ini. Ada 2 pendekatan besar. Yang pertama, pendekatan makna, yang kedua, pendekatan lafal. Pendekatan makna yaitu kata dikelompokkan berdasarkan tema. Nah, mengurutkan kosakata berdasarkan kelompok bidang atau tema yang serumpun. Konsep diletakkan di atas wujud fisik huruf. Kemudian yang kedua, pendekatan lafal. Kata dikelompokkan berdasarkan bentuk kata.
Kedua pendekatan ini berkembang dalam sejarah perkamusan Arab. Kemudian, sistem makna. Sistem makna. Afan, Utilaila slide keempat. Sistem makna atau kamus ma'ani, yaitu mengelompokkan kosakata berdasarkan relasi ide. Nah, metode ini mengelompokkan kata berdasarkan bidang tertentu. Contoh, tema hewan. Itu ada asadun, singa, namirun, harimau, filun, gajah. Kemudian tema tumbuhan ada syajaratun, wardatun, nakhlatun. Kemudian tema tubuh manusia ada roksun, yadun, ainun, dan lain sebagainya. Nah, metode ini sangat membantu penulis dan penyair. Karena ketika ingin menulis tentang satu topik, mereka bisa menemukan seluruh kosakata yang berkaitan. Kemudian sistem lafal atau kamus alfat. Nah, ini membutuhkan algoritma pencarian yang berbeda. Nah, metode ini, sistem lafal ini sangat populer, yang paling populer. Nah, kata dicari berdasarkan bentuknya. Namun, dalam sejarah Arab ada beberapa cara penyusunannya. Misalnya, berdasarkan makhraj huruf seperti mu'jam al-ain. Mu'jam al-ain. Kemudian berdasarkan huruf terakhir seperti asihah. Kemudian berdasarkan huruf pertama seperti kamus modern. Kemudian sistem lafal. Kemudian evolusi sistem lafal. Ini salah satu slide yang kemungkinan besar akan membahas mu'jam apa saja dan siapa yang menyusun. Nah, yang pertama mu'jam al-ain. Disusun oleh Al-Khalil Ibn Ahmad Ibn Al-Farahidi. Nah, siapa beliau? Siapa Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi? Beliau lahir sekitar tahun 718 Masehi di Basrah, di Irak. Beliau adalah ahli bahasa Arab, ahli nahwu, ahli sastra, dan pencetus ilmu arud atau ilmu syair. Banyak ulama menyebut beliau sebagai Bapak Leksikografi Arab, karena beliau orang pertama yang berhasil menyusun kamus Arab secara sistematis. Kemudian, mengapa al-ain sangat penting? Sebelum beliau belum ada kamus Arab yang tersusun rapi. Beliau mengembangkan metode baru, yaitu mengurutkan huruf berdasarkan makhraj. Huruf pertama dalam kamusnya adalah ain, karena menurut beliau huruf tersebut keluar dari bagian tenggorokan yang paling dalam. Maka kamusnya dinamakan al-ain. Yang kedua ada kamus al-jamharah yang disusun oleh Ibn Duraid. Beliau mencoba menyederhanakan sistem al-ain agar lebih mudah digunakan. Yang ketiga, asihah disusun oleh Al-Jauhari menggunakan sistem huruf terakhir. Nah, metode ini populer di kalangan penyair. Kemudian ada kamus lisan al-Arab yang disusun oleh Ibn Mandur. Ini salah satu kamus Arab terbesar. Berisi lebih dari 80.000 entry. Sampai sekarang masih menjadi rujukan utama. Kemudian ada kamus Al-Mu'jam al-Wasit yang disusun oleh Academy of the Arabic Language in Cairo. Tujuannya membuat kamus yang lebih praktis dan modern. Masih banyak digunakan di universitas. Kemudian sistem kofiyah atau sajak. Nah, mengapa huruf terakhir dijadikan dasar? Karena pada masa dahulu syair Arab itu sangat berkembang.
Penyair sering mencari kata yang berakhiran sama. Contoh, Nasoro, huruf terakhirnya ro, maka dicari di bab ro, bukan di huruf nun. Ini terasa sulit bagi pengguna modern. Karena itu, metode metode ini mudah mulai ditinggalkan. Nah, contoh lainnya doroba. Sini doroba. Maka yang dicari itu bukan huruf utamanya, bukan huruf dot, tapi huruf ba. Contohnya kamus Nasihah karya Al-Jauhari dan kamus Lisan Al-Arab karya Ibnu Manzur. Untuk selanjutnya Ana serahkan ke Ukti Laila untuk menjelaskan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh Uti Berlian. Selanjutnya yaitu blueprint pembuatan mu'jam. Tahap awal yaitu pengumpulan data. Nah, sumbernya itu berasal dari Al-Quran, hadis, syair Arab, naskah klasik, dan media modern. Kemudian tahap yang kedua itu dari seleksi. Nah, tidak semua kata itu bisa dimasukkan. Leksikografer memiliki kata yang valid. Kemudian tahap ketiga yaitu analisis. Menentukan akar kata, kelas kata, dan maknanya. Kemudian yang tahap keempat ini penulisan definisi. Nah, definisi ini harus jelas, ringkas, dan akurat. Kemudian tahap kelima yaitu penyusunan atau menentukan urutan kata. Tahap keenam yaitu publikasi, yaitu menjadikan buku atau platform digital. Kemudian struktur microentry. Contohnya yaitu kitabun. Di dalam kamus biasanya akan ditemukan akar kata kataba. Nah, jenis kata ini yaitu isim yang bermakna buku. Jamaknya yaitu kataba. Contoh kalimat Qira'at kitaba jadidah. Saya membaca buku baru. Kemudian selanjutnya kamus ensiklopedia. Perbedaannya yaitu kamus biasa menjelaskan arti, kamus ensiklopedia yaitu menjelaskan arti plus informasi tambahan. Contohnya, jika mencari Al-Andalusia, kamus ensiklopedia juga menjelaskan sejarah Andalusia, lokasi peradaban Islam. Kemudian, mu'jam digital. Nah, ini bagian yang bisa ditambahkan meskipun tidak ada di slide. Saat ini masyarakat lebih banyak memakai mu'jam digital. Contohnya yang sangat populer yaitu Al-Ma'ani. Keunggulannya yaitu gratis, Arab ke Inggris, Arab ke Indonesia, atau Aratools Dictionary, memiliki fitur analisis morfologi. Kemudian bahen.info, yaitu membuat banyak mu'jam klasik seperti Lisan Arab, Taj al-Arus, dan Mukhtar al-Sihah. Kemudian paradigma klasik versus modern klasik, yaitu mengandalkan hafalan ulama, manuskrip, dan syair. Kalau modern menggunakan komputer, database, AI, atau korpus digital. Nah, apa itu korpus? Korpus adalah kumpulan jutaan teks yang dikumpulkan dalam satu database. Contohnya artikel, buku, berita, atau jurnal.
Nah, dari korpus inilah para ahli bahasa mengetahui kata mana yang sering dipakai dan makna apa yang dominan. Kemudian, 4 pilar urgensi leksikografi. Yang pertama, pilar pertama memahami makna kata, pilar kedua standarisasi bahasa, pilar ketiga membantu pendidikan, yang kemudian pilar keempat itu menelusuri perkembangan makna. Contoh katanya yaitu Hanifah. Dulu berarti suara misterius yang terdengar tanpa terlihat sumbernya. Sekarang berarti telepon. Nah, ini menunjukkan makna kata selalu berkembang. Nah, kesimpulan yang kuat untuk penutup yaitu jika Al-Khalil bin Ahmad berhasil membangun fondasi leksikografi Arab pada abad ke-8 melalui Mujam Al-Ain, maka para leksikografer modern melanjutkan warisan tersebut melalui database digital, korpus bahasa, dan kecerdasan buatan. Nah, dengan demikian, Mujam bukan sekedar bukan mencari arti kata, tetapi merupakan sarana pelestarian, pengembangan, dan standarisasi bahasa Arab dari masa klasik hingga era digital. Mungkin sekian presentasi dari kami. Ya, terima kasih atas presentasinya. Ini berarti terakhir atau masih ada lagi? Terakhir, Ustadz. Oh, terakhir. Ya, eh baik saya ini ya karena terakhir ya. Berarti ini pertemuan terakhir ya. Setelahnya UAS. Pekan depan Ustadz pertemuan terakhir. Oh. eh eh, Sebenarnya saya saya ingin langsung saja ya untuk apa namanya eh apa yaitu eh, hari ini biar agar selesai gitu ya mata kuliahnya. Tapi ini tadi saya lihat di Gontor Corpora ini tidak ada itu. Tidak bisa diakses. Ingin menunjukkan ada jadi di beberapa negara itu sudah mengembangkan korpus linguistik. Jadi Arabic korpus linguistik. Jadi seperti kamus gitu, tetapi bisa menggunakan website ya mungkin seperti Al-Ma'ani itu. Tetapi eh, makna yang di situ itu adalah tujuannya adalah memperlihatkan konsep ya. Konsep itu artinya seperti yang dulu ya kita telah belajar bahwasanya eh, eh, seperti kolaba yukolibu, kenapa ada kata kolbun itu eh, kenapa dalam Islam itu apa kan ayatnya itu kan eh, ada wajilat qulubuhum, ada kan seperti itu. Ada juga yang eh, apa ada juga ayat tentang kolbu itu eh eh, ida fasadat fasad kul jasad kulha wa ida solahat solat jasad kulha wa Allah wa ya qalb gitu ya. Nah, itu eh, jadi dikumpulkan seperti itu apa ininya konsep-konsepnya yang ada dalam hadis, ada dalam Al-Qur'an kemudian membentuk sebuah eh, pengertian ya dalam ya konsep baru. Nah, itu ada yang modelnya seperti itu. Nah, itu luar biasa ya. Ada yang bisa sampai ke sana ya. Itu kita butuh sekali apa? eh Kita butuh sebuah pendekatan yang itu bukan hanya menampilkan arti maknanya saja. Sekarang ChatGPT lebih canggih, tetapi sampai kepada memberikan sebuah pemahaman. Nah, mungkin hampir mirip-mirip tafsir Lugawi gitu ya. Tetapi kan saya kira kurang mendetail ya kalau
eh, masih menggunakan klasik ya. Atau maksud saya tidak bisa diaplikasikan secara kontemporer ya seperti sekarang. Maka perlu ada pendekatan baru itulah. Ini tadi saya cek beberapa websitenya masih apa? Masih error ya. Ada yang di barat tuh ada saya lupa. Di Eropa ada yang mengembangkan juga. eh tapi intinya ini saya sampaikan beberapa hal yang mungkin ini pertemuan terakhir ya, dan bisa membuka wawasan kawan-kawan tentang dunia bahasa. Eh, ya ini kemarin sudah saya sampaikan ya yang ini belum. Ini jadi ada ini sepertinya sudah dibahas di ilmu lugah al-am ya, linguistik. Ini jadi kalau linguistik itu eh, kita belajar tentang ilmu aswat, nahwu sorof gitu ya. Eh, tetapi ada satu eh, apa? Ada satu lagi cabang ilmunya namanya ilmu lughat tatbiki. Jadi kalau di barat itu ada fakultasnya ya. Nanti kawan-kawan kalau mau meneruskan S2 eh, pendidikan bahasa Arab di SUAS University, eh, itu nanti ada ini applied linguistik. Jadi ada applied linguistik, linguistik praktis sama linguistik eh, teori ya, linguistik terapan sama linguistik teori. Nah, kita itu di mana? Kita itu di sini di makro atau applied linguistik. Jadi kita mempelajari bahasa itu untuk pengajaran, taklimul lugah ini ya. Eh, juga eh seperti Sina Atul Mu'jam yang kita pelajari tadi yang sudah sampaikan mu'jamnya bermacam-macam tadi, eh itu merupakan bagian daripada disiplin ilmu applied linguistik atau ilmu lughah at-tatbiki. Nanti ada ilmu lughah al-istimai. Ilmu lughah istimai itu sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu membahas tentang eh bagaimana ah, pemerolehan bahasa itu ditinjau dari sosial. Contoh ini di komunitas apa ya, eh, ada orang Arab di mana itu kampung Arab di daerah Surabaya itu ada. Jadi kebanyakan yang tinggal itu di sana orang Yaman. Mereka yang mungkin orang tuanya sudah tua bahasanya masih Arab ya. Tetapi ketika anak sudah mulai anaknya lahir itu sudah tidak lagi berbahasa Arab mungkin. Sudah mencampur bahasanya Arab Indonesia gitu ya. Malah yang eh, apa mungkin cucunya sudah lebih fasih berbahasa Jawa daripada bahasa Arab. Nah, itu ada kajian-kajian seperti itu. Nah, ada kajian mungkin seperti Muslim urban. Muslim urban itu kalau ngomong itu ya musim urban itu ya mungkin di sini ada ini musim urban apa namanya yang biasanya ini ini komunitas Salafi itu atau komunitas hijrah ya di kota-kota itu biasanya mereka eh, ini sekali ya kalau berbicara itu menggunakan istilah-istilah ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. Entah subahul khair subahun nur saja terus apa pakai umi abi uhti kan seperti itu ya. Ah, itu kajian sosiologi dari sebuah komunitas. Nah, itu bisa dilihat ilmunya namanya sosiolinguistik ilmu lughah al-istimai. Ini kurang atas ya ini. Saya salah naruhnya ini kurang atas ini ya. Itu seperti itu. Ada ilmu lughah nafsi ini berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Jadi bahasa itu sebenarnya diperoleh dari orang tuanya atau dari lingkungannya. Itu nanti
Ada seperti itu. Nah, ada ilmu lughah geografi, terjemah, ilmu lughah Hasubi, makrolinguistik, ilmu lughah al-Hasubi nanti ini ada sekarang ini ada yang terbaru itu ada anotator ya. Jadi AI itu tidak bisa berjalan ya. AI itu tidak bisa berjalan tahu-tahu bisa nulis bahasa Arab itu tidak bisa itu ya. Itu ada yang buatnya ya. Yang buatnya itu eh, kalau di bidang ini eh, namanya anotator dia. Anotator itu apa ya? Transcription mungkin ya, transcription. Jadi mentranskrip ulang tulisan-tulisan Arab ke dalam eh, sebuah komputer gitu ya. Nanti eh, de- oleh sistem NLP-nya nanti diproses sendiri sehingga menjadi AI itu. Nah, kebetulan saya dulu pernah bekerja di perusahaan namanya PT Hasiwa Global Strategy ya, menjadi anotator berapa bulan gitu ya. 5 bulan kalau nggak salah kalau nggak 6 bulan itu. Itu eh, memasukkan apa angka-angka itu. Jadi kalau kawan-kawan pengen tahu AI itu bekerja, buka saja Google Lens, kemudian arahkan ke tulisan-tulisan Arab itu. Coba difoto. Nah, kalau ada ininya, kalau itu nanti ada tulisannya dan bisa di copy paste, nah itu kerjaannya saya. Ya bukan ya itu ada di Indonesia ada sekitar berapa ya itu? Ada 600 anotator ya dulu di angkatan saya itu. Jadi banyak sekali itu. Nah itu eh, jadi PBA bukan hanya ini ya ngajar ya. Ternyata bisa jadi eh, ini juga ya apa memasukkan entry, menginput sebagai data entry untuk apa eh, artificial intelligence ya. Itu proyeknya Apple di Singapura ketika itu tahun berapa 2024 mungkin ya atau 25 ya saya lupa 24 kayaknya ya itu kemudian bagaimana perkembangan linguistik eh, modern eh, ini nanti nanti akan berkaitan di akhir nanti saya akan bahas tentang tadi kamus-kamus tadi ya ini kita harus paham ini dulu. eh, di Mesir itu ya. Nanti di Mesir ada pendirian-pendirian universitas, pemanfaatan orientalis. Jadi ternyata sebelum kita membahas itu ya, ternyata orientalis itu juga punya eh, apa kontribusi yang nyata ya untuk umat Muslim. Tetapi memang perlu diarahkan agar kajiannya itu tidak apa ya bertentangan ya dengan keilmuan Islam. Nah, ini saya tidak tahu bagaimana ini Mesirnya memanfaatkannya seperti apa. Ini saya kurang paham ya. Eh, Kemudian pengiriman delegasi keilmuan ke Barat. Jadi eh, eh, apa artefak-artefak kita ya ternyata eh, ya, itu lebih banyak di Barat. Saya nggak tahu di Barat dan di Andalusia itu Spanyol. Jadi buku-buku Turos ya terutama kamus-kamus yang memang eh, dulu ulama kita sudah buat itu lebih banyak di kampus-kampus di barat ya. Pendirian lembaga bahasa Arab, lembaga bahasa di negara-negara Arab, berdirinya studi bahasa Arab di Eropa dan Amerika. Nah, ini kenapa sekarang ada di SOAS itu ya. SOAS itu di Inggris ya. Sekarang ada kajian bahasa Arab yang sangat luar biasa di sana itu ya karena eh, tadi ada ulama-ulama di Mesir ingin bagaimana ini bahasa Arab bisa kajiannya bisa eh, berkembang, tidak stuck. Jamiah Misriyah, Fuad Al-Awwal, Jamiatul Qohiroh. Nanti ini ya, ini saya kira kurang relevan nanti kita langsung saja ini nama-nama orientalisnya ya. Kemudian pengiraan siswa ke luar negeri, ya ini nama-namanya
Kemudian, nah ini Majma'ul Lughah, jadi punya lembaga bahasa di Kairo itu. Nah, itu ada lembaga bahasa Arab Kairo, kemudian ada lembaga bahasa Arab Damaskus. Nah, itu bisa dicek. Jadi kemarin kita kan pernah membahas itu ada beberapa kalimat apa namanya yang baru komputer itu nanti bagaimana transkripnya fonetiknya itu bagaimana bunyinya cara membunyikannya bagaimana dan eh, apa huruf-hurufnya itu tulisannya secara baku itu seperti apa ini ya lembaga-lembaga bahasa itu yang nanti akan mengkurasi ya. Ada lembaga ilmu pengetahuan Irak, ada lembaga bahasa Arab Yordania, lembaga bahasa Arab di Mekah, lembaga bahasa Arab di Rabat, Maroko, ada di Yordania, ada bahasa Arab virtual Madinah, Baitul Hikmah Tunisia, bahasa Arab Palestina. Nah, ini ada banyak ya 20 hampir. Ya. Nah, ini kemudian tokoh linguistik Arab. Nah, ini eh, mungkin silakan nanti dicari Sauki Dev, Busro Bustami, Antoni, Tamam Hasan, Ahmad Mukhtar, Louis. Nah, itu ini eh, di abad ini yang nama-namanya paling masyhur ya ini terutama Sauki Dev ini tidak ada orang sastra Arab yang nggak tahu Sauki Dev itu semuanya tahu itu Tamam Hasan juga seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya kasih lamkah saja ya apa agar tahu ternyata bahasa Arab itu di studinya di mana-mana bukan saja di Indonesia. Yuntas di negara-negara Barat pengelola studi bahasa Arab. Ada di Prancis 12, Belanda 9, Italia 6, Jerman 22 banyak di Jerman ya. Jadi nanti kalau ingin apa namanya bekerja di Jerman sebagai pengelola studi bahasa Arabnya bisa ini. Kawan-kawan yang bahasa Inggrisnya tentu bahasa Inggrisnya bagus ya. Eh, ada di Inggris, ada di Swiss, Rusia, Amerika, Belgia, Irlandia, Kanada, Australia, Spanyol. Ya syukur-syukur ada yang ke salah satu ini ya negara ini ya lulusan stigma gitu. Bagus ini. Ya, ini saya kira kurang ini ya relevan ya dengan kajian kita. Nanti langsung saja ke sini ya. Ini kamus-kamus Arab ya. Kamus Arab Arab Arab. Ini kemarin saya jelaskan ya mu'jam mutarodif, wal ibarat istilah ta'dad ada juga di situ. Nah, itu kemarin sudah dibaca ya mu'jamnya. Sudah dilihat. Sudah ada yang lihat ya tapi yang lihat bisa naam, saya naam. Belum ada yang lihat ya. Ya dilihat dulu ya. Apa namanya mu'jam yang saya kirimkan kemarin ada Sirot Sirojul Wajiz, ada Mu'jam Mutarodifat. Eh, itu di situ Mutarodifat semua isinya, ada ibarah istilah semua, ada tadotnya juga. Ya, sinonim antonim gitu ya. Ah, eh, ada Mu'jam, ada wat nahwiyah, ada juga eh, kemarin. Ya, itu yang saya kirimkan ya tidak usah dibaca, dilihat covernya sama depan-depan ya. Ya syukur-syukur dibaca ya. Biar agar tahu oh, ternyata ulama kita memiliki ya, dikoh ya apa namanya ketekunan yang luar biasa sehingga bisa membuat entry data sebegitu banyaknya tanpa menggunakan ChatGPT. Apalagi Google ya sekarang banyak ya. Zaman dulu masih manual itu luar biasa ya bisa membuat kamus sedetail itu dan eh, sebanyak itu ya entry-nya luar biasa. Nah, ini kalau ulama sekarang mungkin sudah eh, belum belum ada ya yang bisa seperti itu ya. Ya, ada juga yang tentang mu'jam tentang jamak, ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, semuanya ada di situ.
Ada juga khusus membahas tentang yang ini Mu'jam Mu'jamul Jumu' fil Lughal Arabiyah. Jadi dia membahas tentang eh, jamak, mulai jamak mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir ya. Jamak taksir itu termasuk yang paling sulit ya karena eh apa wazennya acak gitu ya. Ya, sehingga itu mungkin ada yang bisa menemukan metode melalui eh, kamus itu tadi. Kalau sering baca kamus kan nanti bisa mengklasifikasikan bagaimana wazan-wazan di jamak taksir dan polanya gitu. Nah, ini lamhah ada mu'jam adawat nahwiyah, itu nanti di dalamnya ada huruf ma'ani, asma usyurut, asma isyarah, af'al jamidah, seperti itu. Nanti ada asma istifham. Jadi eh, di dalamnya ada ya seperti nahwu ya, tetapi bentuknya seperti kamus gitu. Nah, ini yang kamus baru ya, istilah-istilah sekarang ada Arabic to English, English Arabic Indonesia gitu ya. Kemudian eh, ada sekarang yang paling baru ini di UIN itu ada yang English Arabic Jawa. Itu ada yang juga itu yang seperti itu. Jadi setiap perguruan tinggi di Indonesia juga berusaha mengembangkan kamus dengan karakternya masing-masing. Ada yang bahasa ngapak mungkin. Ya, daerah mana itu UIN yang bahasa ngapak gitu ya. Nah, itu ada yang mengembangkan di sana seperti itu modelnya. Jadi eh, sudah sangat beraneka ragam bentuk kamusnya. Mulai yang paling besar sampai yang paling kecil-kecil sekarang sudah ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kita dari awal sampai terakhir ini sudah mau jam eh, berapa? Setengah berapa ini? Setengah enam ya, mau setengah enam ya. Ya, mohon maaf ini kalau saya menerangkannya ya cepet, tetapi ya memang kita keterbatasan waktu itu karena dua ya, ya Bapak. Kemudian eh, ini saya ingin menekankan, jadi eh, nanti saya kirimkan eh, apa? Saya kirimkan draft ya. Nanti tolong eh, diisi dengan apa PPT dan beserta makalah ya. PPT dan makalah. Nanti PPT dan makalah kalian nanti di-upload di situ saja. Nah, eh, itu nanti setelah di-upload di situ nanti silahkan nanti eh, PPT dan makalahnya nanti diupload ke mana drive yang saya sediakan. Nanti itu sebagai ganti UTS dan UAS ya. Saya di kelas saya tidak pernah ada UTS dan UAS lisan maupun tulis. Selalu tugas ya. Jadi ini sebenarnya saya yakin sudah membuat PPT semua, tapi saya tidak yakin kawan-kawan ada yang membuat tadi ada yang sebagian yang sudah membuat makalahnya, ada yang belum. Nah, maka yang belum-belum silakan dibuat, nanti diupload juga di sana. Formatnya, format apa itu namanya? Nama filenya, tolong ya. Nama filenya, ini sekali lagi saya sampaikan, nama filenya nanti ikuti format saya. Nanti saya tulis itu formatnya di mana? Di grup. Ikuti format saya agar saya mudah untuk mengoreksi, tidak nyari-nyari lagi ya. Nah, itu dari saya.
kurang lebihnya saya mohon maaf jika selama ini saya membuat salah atau ada hal-hal eh, yang bisa yang membuat kawan-kawan tersinggung ya itu mohon dimaafkan. Eh, dan eh, semoga ini nanti kita bertemu lagi di semester depan, entah di mata kuliah apa ya. Insya Allah ketemu lagi dengan saya. Ya, itu mungkin demikian dari saya. Eh, tinggal 3 menit ya. Silahkan kalau ada yang pertanyaan. Ini hadir semua ya. Ada yang tidak hadir. Sudah pertemuan terakhir saya hadirkan semua ya. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi kemarin ada yang bertanya kepada saya sudah jawab. Ya, terima kasih ya. Saya senang sekali kalau ada yang bertanya di mata kuliah saya. Eh, jadi intinya satu, saya selalu pesankan ke kawan-kawan banyak-banyak membaca karena eh, intinya pada mata kuliah Fiqhul Lugah ini semakin banyak kawan-kawan memiliki literasi baca yang baik, eh, maka semakin bagus pemahamannya. Nah, ini apalagi di era sekarang ini yang era serba cepat ya, ada AI, ada macam-macam ya. Nah, itu eh, informasinya belum terkurasi dengan baik, jadi harapannya eh, kawan-kawan lebih sering membaca sehingga eh, itu menjadi memiliki wawasan dan yang baik. Nah, jadi saya eh, tidak perlu menjadi yang benar-benar fakih sekali ya seperti ulama-ulama luar biasa ya. Syukur-syukur bisa jadi itu alhamdulillah ya. Tapi kalau tidak bisa ya setidaknya kita tahu itu ulama-ulama itu yang eh, telah mewariskan kepada kita sampai sekarang ini berbagai ilmu pengetahuan itu tadi yang selama ini sudah kita pelajari. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Apa eh, Mas? oh ya. Untuk absensinya bagaimana ya Ustaz? Ya, absensi minggu depan saya lengkapi. Nanti silahkan dicek minggu depan, apa, ahad depan. Kalau ada yang bermasalah, silahkan chat saya. Ini belum saya lengkapi Em, semua. Hmm, ya, eh, ada pertanyaan lagi? Ya, insya Allah ini termasuk kelas yang lengkap ya, banyak hadirnya ya. Ya, jadi insya Allah tidak ada yang tercekal di tempat saya. Kalau ada paling satu dua saja. Nah, nanti ngechat saya tidak masalah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, eh, kita akhiri ini sebentar lagi maghrib. Saya kira yang di Jawa bagian tengah, Jawa, Indonesia bagian tengah ini sudah azan. Kita akhiri pertemuan kita. Bila ada salah mohon saya dimaafkan. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim wa amni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kamu nggak ada yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan, Ustaz. Ya.